Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Para tim founder startup dalam program pengembangan digital entrepreneurship untuk mahasiswa STIMI Karisma Makassar semester awal 2021-2022, angkatan kedua dari program pengembangan digital entrepreneurship. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini di pertemuan kedua ya. Dalam sesi pembekalan yang saya rencanakan sekitar 4 minggu ya, di luar dari pengantar minggu lalu, dan ini adalah sesi pembekalan yang pertama tentang agile methodology ya, agile methodology. Ada kuliah rekayasa perangkat lunak ya semua ya, SITI ada. Halo. Ada ya, oke, thank you Filbert. Mungkin yang online sekarang cuma Filbert, yang lainnya ada di toilet, ada di lagi makan, lagi rebahan, lagi apa. Oke, thank you Felicia. Thank you Beatrice, Natasha. Nah, apakah dosen yang ngajar RPL ya itu pernah atau memasukkan materi agile metodologi ke dalam materi kuliah RPL-nya? Pernah nggak? Pernah ya? Oh, good. That's good. Pernah ya? Yap. Oke. Apa sama dosennya? SITI? Filbert SI ya? Felicia TI. Ibu Husni SI. Di TI siapa? Pak Fajar. Oke. Saya kira beliau-beliau itu juga punya wawasan yang berkembang ya. Jadi beliau-beliau juga melihat perkembangan-perkembangan baru. Nah, kalau di mata kuliah RPL itu kalian mungkin dulu ya, dulu saya juga dulu ngajar RPL, kalau merujuk ke bukunya Pressman, masih ya pakai Pressman ya. Ya, sebenarnya Pressman itu bahas agile juga loh. Ya, Pressman tuh bahas agile juga, tapi kalau dulu saya ngajar RPL itu yang ya kita bahas secara teori waterfall, apalagi ada yang ingat? Ada yang ingat 4 yang populer mulai dari waterfall? Ya, paling simpel sih waterfall, apa paling umum ya, bukan paling simpel. Simpel tidaknya itu dari mekanisme pelaksanaannya nanti. Ada yang ingat? Empat metode tuh yang paling sering paling sering dibahas di RPL. Oke, Ibu Ismi yang ngajar di TI, kata Daniel. Scrum itu agile, ya. Scrum itu sudah agile. Waterfall, spiral, yang dimaksud konvensional itu yang gimana, Calvina? Yang dimaksud konvensional ya yang gimana? Tunggu dulu. Kamu mau cari catatan ya? Calvina baru mau cari catatan. Itu mata kuliah kapan tuh RPL? Jangan-jangan itu mata kuliah 2 tahun lalu. Ya, terus nyari catatanmu yang 2 tahun lalu. Wah, itu entah sudah ada di mana. Oke, it's okay. Ya, justru yang 4 ini, ya, waterfall, kemudian rapid application development, ya, RAD, itu adalah waterfall tapi grouping. Ya, grouping artinya supaya cepat, maka proses kan waterfall itu
satu persatu gitu ya. Mulai dari analisis requirement, kemudian planning, lalu kemudian implementation udah coding, lalu kemudian testing ya. Nah, itu waterfall. Artinya kenapa disebut waterfall? Selesai dulu satu bagian, satu tahap, baru kemudian masuk ke tahap berikutnya. Gitu ya. Jadi tumpahan dari tahap sebelumnya turun ke tahap berikutnya sampai selesai dulu, ada lagi tumpahannya masuk ke tahap, makanya dibilang waterfall. Tapi kalau aplikasinya besar, kemudian butuh cepat, maka tahapan waterfall itu dilakukan serentak oleh beberapa tim, ya. Jadi aplikasinya tuh dipecah, ya. Di tahap requirement analysis yang pertama itu sudah ketemu requirement-nya, sudah ketemu fitur apa saja sih yang mau dibangun, kemudian dipilah, dipecah, dipisah ke dalam beberapa tim yang masing-masing menjalankan waterfall lagi. Ya, masing-masing menjalankan waterfall lagi gitu. Makanya proses pengembangannya bisa lebih cepat daripada waterfall yang konvensional. Gitu ya. Nah, jadi di dalamnya juga ada step requirement analysis, design, implementation, dan testing. Ya, 4. Ada yang 6, tapi secara umum 4 tahapan itu yang dilewati. Ya, itu RAD. Kemudian prototyping. Prototyping itu berangkat dari requirement analysis yang agak sulit karena user tidak memahami apa sebenarnya yang dia butuhkan. Nah, prototyping juga bisa kita terapkan di model yang sekarang. Ya, di Agile itu juga prototyping juga gitu. Ya, lalu kemudian spiral. Spiral itu prototyping, ya, prototyping, tapi kemudian ada iterasi, ada perulangan. Ya, itu 4 itu paling pasti dibahas. Ya, syukur kalau dosennya sudah membahas tentang Agile. Nah, apa perbedaan dari yang model konvensional sama yang Agile ini? Ya, kalau kalian lihat misalnya sekarang masih pakai Microsoft Office, ya, masih pakai Microsoft Office. Dulu Microsoft Office itu proses development-nya gini, direncanakan sama Microsoft perusahaan yang bikin Microsoft Office, melihat kebutuhan, kemudian merancang, mendesain, coding, dan sebagainya, development, mereka membangun aplikasi itu, ya katakanlah satu aplikasi saja, Microsoft Excel misalnya, atau Microsoft Word, ya, itu dibangun dari awal sampai akhir, itu nanti betul-betul final, ya, betul-betul selesai, baru kemudian di-launching, baru kemudian diluncurkan kepada pengguna. Ya, jadi bayangkan program sebesar Microsoft Office, ya, segede itu dibangun, ya, seperti sebuah bangunan. Kalian bayangkan sebuah bangunan itu tidak bisa dipakai dulu bangunan itu selagi proses pembangunan. Ya, seperti itu. Model waterfall, model RAD itu seperti itu. Ya, tidak bisa dipakai dulu selagi proses pembangunan. Nanti begitu sudah finish, sudah final, ya, baru kemudian diluncurkan ke pengguna. Nah, kita bisa bayangkan berapa lama proses pengembangan aplikasi itu sampai diluncurkan, ya, sampai bisa digunakan. Kalaupun mau cepat, maka aplikasi itu pasti dibangun oleh lebih banyak tim. Ya, mungkin RAD dengan satu timnya itu juga gede, ya, programmernya banyak gitu. Nah, itu problemnya model konvensional seperti waterfall atau RAD itu. Gitu. Kemudian ketika terjadi kesalahan itu mundurnya juga mahal. Mengulang dari awal juga mahal. Ya. Jadi makanya software-software seperti itu mahal harganya. Ya. Kalian pakai Photoshop misalnya, tahu nggak itu harganya berapa? Ya, kalian pakai CorelDRAW, tahu nggak itu harganya berapa? Kalian pakai Microsoft Office,
Tahu nggak dulu harganya berapa? Ya, dulu Microsoft Office itu kalau kita mau beli itu jutaan rupiah. Ya, jutaan rupiah. Belakangan baru kemudian yang dia jual cuma lisensinya, makanya lebih murah. Kenapa? Karena softwarenya udah selesai dibangun, mungkin sudah balik modal gitu ya. Saya nggak tahu hitungan ekonominya gimana. License-nya yang dibeli itu pun juga masih ratusan ribu gitu, masih mahal. Ya, sekarang Microsoft Office itu kita bisa beli dengan harga berapa? 80 berapa 80 sekian ribu itu sudah dengan pajak ya. 15 dolar. Sorry. Tunggu. 85.000 per bulan. Ya, 85.000 per bulan itu sudah Microsoft Office semua aplikasinya include dengan 1 terabyte OneDrive. Ya, jadi itu udah murah banget gitu. Kok bisa murah? Ya, karena metodologi dalam pengembangannya juga sudah bisa lebih efisien. Nah, model inilah yang kemudian kita mau adaptasi dalam startup. Tantangannya startup itu apa? Ya, tantangannya startup itu apa? Startup itu ketika dia berencana membangun sebuah aplikasi, sebuah layanan digital, ya, dia harus berpacu dengan waktu. Kenapa? Karena kompetitornya banyak. Ya, kalau menunggu dia selesai, satu keduluan kompetitor. Ya, dua demand-nya mungkin sudah nggak ada. Artinya problem yang dia target itu sebenarnya sudah selesai, sudah teratasi, ya. Dan dia sudah tidak bisa ketika software yang dia rancang itu launching, itu sudah orang sudah tidak butuh gitu. Ya. Nah, itu dari strategi pilih project juga perlu dilihat apakah ini dibutuhkan dalam jangka panjang. Gitu. Ya. Misalnya kalau kita sekarang berlomba untuk mengatasi atau membuat sesuatu yang membantu orang terkait dengan COVID-19 misalnya. Ya, makanya kemarin di kelas DE saya sempat ingatkan, ya, kita semua kan berdoa supaya COVID-19 ini bisa segera berakhir gitu. Ya toh? Sehingga upaya-upaya untuk memanfaatkan situasi COVID-19 itu sebenarnya tidak apalagi tidak relevan. Gitu kan? Kenapa? Ketika kita terlambat membangun layanan itu, ya barangkali demand-nya sudah habis, sudah selesai. Ya, kalau lihat datanya per hari ini tuh tinggal kasus per hari udah di bawah 1.000, ya 900 sekian. Mudah-mudahan terus menurun. Kita abaikan rumor yang berkembang kalau itu rekayasa dan sebagainya, tapi intinya kita terhalang dengan COVID-19 dan sekarang sudah turun, sudah di bawah 1.000 kasus per hari. Mudah-mudahan itu berakhir, ya. Dan kalau betul berakhir di akhir tahun ini, maka demand, ya kebutuhan untuk aplikasi yang berorientasi COVID-19 itu barangkali sudah tidak dibutuhkan lagi. Gitu. Ya kan? Peduli Lindungi ID saja itu sudah dipikirkan ini bakal jadi apa besok. Gitu, gitu kan? Itu. Jadi kalau kita menggunakan metode-metode konvensional yang butuh waktu dan tim yang besar, jadi kalau waktunya mau cepat, kita butuh tim yang besar, otomatis biaya juga besar. Gitu kan? Maka itu tidak cocok untuk pengembangan startup. Kenapa disebut startup? Karena dalam membuat bisnisnya, dalam membangun bisnisnya, dia melakukan uji coba sebenarnya. Jadi sampai produk itu launching, ya sampai produk itu launching, itu sebenarnya dia masih uji coba. Makanya ada yang namanya kalau nanti produkmu launching itu ada yang namanya product validation. Ya, product validation itu masih uji coba apakah produk ini betul-betul dibutuhkan atau tidak gitu. Kalau kemarin kalian masih melakukan user validation, problem validation gitu ya. Problem validation yang kalian lakukan, kalian mengukur, mengecek, memeriksa apakah problem itu memang ada sehingga dibutuhkan solusi. Ya, kalian melakukan user validation. Ya, apakah user yang kita bidik ini cocok? Apakah mereka terdampak pada problem itu dan membutuhkan solusi kami gitu, solusi kita. Kan begitu. Nah,
Ketika kalian sudah membangun, ini sudah masuk ke tahap development, ya, membangun di tahap development, itu pun masih ada keraguan. Jangan-jangan saya sudah bikin, ya, tapi ternyata itu nggak dibutuhkan. Makanya ada product validation. Setelah kalian launching, kalian ngetes lagi. Ya, ini kepake nggak nih barang? Ya, gitu. Jadi kalau salahnya dari depan, nggak ada problemnya, dipaksa-paksain ada, ya itu yakin produk validation-nya juga gagal pasti. Ya, kalau kemarin dipaksa-paksain, usernya memang butuh, ya, yang sebenarnya tidak, ya demi lulus mata kuliah, ya saya no comment ya. Saya juga tidak bisa menuduh kalian merekayasa gitu ya. Siapa tahu memang kalian berusaha cuman keliru caranya misalnya ya. Jadi nanti kita lihat apakah produk validationmu itu bisa valid benar apa enggak, artinya kepake apa enggak. Saya dengan Pak Ahyar itu enggak bisa cut, kau bohong gitu ya. Enggak bisa bilang, validasimu bohong, user validationmu bohong gitu. Enggak bisa. Ya, siapa tahu memang benar. Jadi tidak ada dasar saya untuk menuduh seperti itu. Jadi saya cuma bisa bilang, kita lihat nantilah. Gitu ya. Oke. Nah, terus lakukan validation. Terakhir ada informasi dari siapa tadi? Felicia ya yang WA saya kemarin. Katanya, Pak, kami ganti dari mobile ke web. Gitu ya. Oke, no problem. Ya, saya berharap bahwa itu bagian dari usaha validasi-validasi yang sudah kalian lakukan ternyata cocoknya pakai web. Mudah-mudahan bukan karena dorongan, karena wah berat ternyata kalau bikin mobile kita bikin web aja. Nah itu tidak boleh seperti itu. Ya, itu sudah resiko. Apapun solusi yang harus diambil ya harus kalian selesaikan gitu. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lebih jauh. Ya, ini yang tadi saya katakan. Ya, di dalam software development itu problem apa saja? Pertama, yang paling sering adalah requirement selalu berubah. Kalau saya ambil contoh tadi Excel, ya, Office, itu kebutuhan-kebutuhan itu terus bertambah. Ya, kebutuhan-kebutuhan itu terus bertambah. Coba bayangkan, Microsoft Excel itu berapa persen kemampuan Microsoft Excel yang sudah Anda gunakan. Ya, yang kuliah sama saya visualisasi grafis, ya, itu mungkin ada yang baru nyadar waktu itu, wah ternyata Excel bisa gini loh. Ya, itu karena selama ini Anda pakai Excel hanya untuk ngitung-ngitung, bikin tabel, akuntansi, dan sebagainya. Ya, ternyata ada fitur lain di Excel yang kalian tidak tahu. Gitu. Ya, ternyata ada kemampuan lain di Excel yang kalian tidak tahu. Artinya, kebutuhanmu terhadap Excel itu cuma sekian persen. Ya, tapi Excel itu menyediakan sekian banyak fitur yang ya tidak bisa juga dihilangkan karena mungkin dibutuhkan oleh orang di bidang lain gitu. Ya, wah Excel itu enggak butuh penanganan database deh karena saya nggak pernah pakai. Ya iya kamu, tapi orang lain mungkin pakai. Nah itu yang menyebabkan fiturnya itu requirement-nya itu akan bertambah terus. Cuman kalau mau diikuti itu sampai kapan? Untungnya Microsoft Office itu lahir ya di saat kebutuhan komputasinya orang itu belum banyak. Ya, belum kayak sekarang. Ya, gitu. Kalau sekarang kemudian Microsoft misalnya masih pakai metode yang kemarin, ya udah itu nggak akan laku gitu. Ketika selesai bikin softwarenya, ketika selesai bikin programnya, orang sudah pakai program yang lain untuk kebutuhan dia yang lain gitu. Walaupun jawaban dari kebutuhan itu ada di aplikasi mereka. Ya, gitu. Kalau kita berbicara tentang user, artinya ada yang memesan software itu, ya, ada owner yang memesan software itu. Paling sering masalahnya adalah user itu tidak tahu problemnya apa sebenarnya. Ya, user itu tidak tahu dia sebenarnya butuh apa, dia butuh software yang seperti apa. Nah, ini masalahnya. Ya, kita membayangkan softwarenya akan secanggih ini, tapi ternyata usernya nggak butuh. Ya, jangan dipaksa bikin. Gitu.
Ya kan? Itu. User nggak tahu apa yang dia mau. Itu satu. Dua, time constraint. Waktu. Ya, ada yang butuh fitur ini, tapi ada yang bilang nggak bisa, ini nanti budgetnya sekian. Nah, udah tarik-menarik. Ya, terus ini mesti target selesai sekian, tapi kita cuma punya tim sekian. Nah, itu juga persoalan. Ya, jadi di internal dari tim itu sendiri bisa jadi punya masalah. Lalu, dependensi pengerjaan teknis. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan untuk keperluan development. Misalnya, untuk development ternyata servernya belum siap. Misalnya, untuk bisa jalankan ini, maka kita harus deploy server seperti ini, spesifikasi seperti ini, gitu. Itu juga jadi kendala. Wah, belum bisa. Kalau gitu nggak bisa testing misalnya. Ya, lalu ini masalah developernya, masalah programmernya yang tidak membuat dokumentasi. Ya, tidak membuat dokumentasi sehingga komunikasi di antara sesama tim itu bermasalah. Ya, apa yang kau sudah bikin itu tidak bisa diteruskan oleh tim yang lain, anggota tim yang lain. Begitu juga anggota tim yang lain, apa yang dia sudah bikin ketika kamu terlibat, kamu jadi sulit untuk connect, ya, untuk masuk ke apa yang mereka sudah kerjakan. Kenapa? Dokumentasi kurang. Ya, itu yang paling apalagi namanya penyebab kenapa? Apa masalahnya dalam development software? Ya. Nah, model agile ya, itu sebenarnya requirement-nya banyak. Ya, requirement-nya banyak, datang dari product owner, dari pemilik. Jadi kalau kalian ini satu tim startup, maka product owner-nya itu bisa dibilang CEO. Kenapa? Karena CEO-nya adalah yang paham tentang ide dari project itu. Gitu ya. Ya, secara umum ya, walaupun kemudian misalnya masalah saya nggak biasa presentasi, ya udah kamu aja di sisi CEO-nya ya, barangkali terjadi seperti itu. Tapi sebaiknya yang jadi CEO itu adalah yang punya ide problem dan paham problem itu secara lebih dalam. Ya, kalau di startup ini ya. Tapi kalau kalian melayani klien, maka klien itu adalah product owner. Dia yang tahu dia butuh apa. Gitu ya. Nah, dari validasi user, ya, itu sudah diketahui ini aplikasi kita bakal ada fitur apa, fitur apa, fitur apa, fitur apa. Ya, dan tentu yang pertama digariskan itu fiturnya adalah apa yang menjadi unique value proposition, ya enggak? Ya, unique value proposition, apa yang unggul dari layanan kami, layanan kita, ya, itu pasti sudah digariskan. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, itu masuk ke dalam apa yang disebut ya, disusun dalam daftar yang disebut sebagai product backlog. Ya, product backlog. Jadi semua fitur itu digariskan di dalam product backlog. Satu item ditulis ya, satu satu persatu, item-item apa, fitur-fitur apa yang ada dalam sistem kita nantinya, ya, itu dituliskan. Dan yang catatan pentingnya adalah dia diurutkan, ya, backlog item itu. Jadi fitur-fitur itu disebut sebagai backlog, ya. Fitur apa yang bakal dipunyai oleh sistem kita, aplikasi yang kalian rancang, itu semuanya ditulis, itu namanya product backlog, PB ya. Kemudian setiap item atau nanti ketemu istilah PBI, product backlog item, ya, itu ditulis dan disusun berdasarkan prioritas. Ya, disusun, ditulis berdasarkan prioritas. Bentar, saya lihat apakah saya membahas tentang Moskow. Lihat dulu ya. Oh, enggak sampai Moskow. Di mana ya saya bahas tentang Moskow? Ada yang tahu Moskow?
Nggak ada. Lupa saya masukin. Ada yang tahu kalau saya sebut Moskow? Ada yang pernah dapat bahasan itu? Adakah? Ya udah, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ya, itu adalah tips ya, apalagi namanya, metode menentukan mana yang paling butuh, mana yang must have, ya, must have, apa ya istilahnya? Ada yang harus ada yang boleh ada yang nanti pengadaannya belakangan, gitu ya. Nah, itu prioritas, ya. Mana yang paling vital? Intinya adalah bagaimana supaya produk kita itu jalan dulu, gitu. Ya, jadi kalau ada fitur-fitur tambahan, fitur-fitur pelengkap, masukkan aja semuanya. Ya, masukin aja semuanya. Terus nanti disusun mana yang prioritas. Ya, tidak mungkinlah semuanya jadi prioritas. Pasti harus ada yang pertama, kedua, ketiga. Diurutkan aja. Ya kan? Ini adalah diskusi dari sesama tim. Nah, produk backlog ini kita juga biasa sebut sebagai user story. Ya, karena bahasanya di produk backlog itu user ingin apa, user butuh apa, user bisa apa. Ya, bahkan ada contoh-contoh yang mengatakan di situ bahasanya user, makanya dibilang user story. Saya sebagai user ingin ada layanan ini. Saya sebagai user harus bisa mau memilih ini. Saya sebagai user mau membayar dengan ini, gitu. Ya kan? Nah, itu dituliskan dalam bentuk user story namanya. Ya, produk backlog itu begitu. Nah, kemudian tim Anda ya memilih yang paling atas. Ya, mana fitur yang paling atas yang mau dikerjakan dulu? Ya, mana fitur yang paling atas yang mau dikerjakan dulu? Yang kemudian kita sebut itu sebagai satu tahapan sprint. Ya, satu tahapan sprint. Jadi kita pilih fitur yang paling atas, kita pecahkan fitur-fiturnya. Jadi gini, misalnya ini saya ambil contoh konkret ya. Saya mau contoh gedung ya, contoh gedung. Saya sebagai user mau masuk melalui pintu otomatis. Nah, pintu otomatis itu bagaimana? Karena pintu otomatis itu harus bisa membuka sendiri, berarti ada sensor. Ya, pintu otomatis itu harus mengunci sendiri, berarti ada kunci elektronik. Ya, pintu otomatis itu karena dia otomatis, maka pengguna itu harus bisa melihat ada apa di balik pintu, ya, supaya tidak kaget ketika pintu terbuka. Makanya pintu otomatis itu tidak ada yang masif, tidak ada yang semuanya transparan, ya, semuanya transparan. Nah, berarti material transparan. Muncullah requirement teknis gitu. Ya, bahwa harus ada yang ngerjain sensor otomatisnya, harus ada yang ngerjain fitur otomatisnya, harus ada yang ngerjain daun pintu transparannya. Ya kan? Seperti itu. Itu sudah dipecahkan. Nah, lalu itu disusun dalam task breakout. Ya, yang juga disebut sebagai sprint backlog. Jadi kalau backlog itu kan daftar. Di sini adalah daftar pecahan dari fitur ini. Misalnya, owner atau user mengatakan, saya ingin bisa melakukan pencarian. Ayo, apa saja kalau fitur pencarian apa saja apa ya istilahnya? Kalau user story-nya adalah ingin melakukan pencarian, maka fiturnya apa saja untuk melakukan pencarian? Ya, satu, pasti ada isian keyword. Ya kan? Dua, ada proses searching database.
3, ada tampilan result, tampilan hasil. Ya, atau mungkin pencarian juga dalam bentuk katalog, misalnya. Nah, berarti kan ada 4 paling tidak, ya, bukan fitur sih istilahnya apa ya? Ya sudah, saya sebut fitur dulu, saya lupa. Dari satu user story, ya, dari satu user story, tunggu saya melihat ke belakang. Ya, fitur, kita sebut fitur aja. Ya, dari satu user story itu akan dipecah sekian fitur. Kalau user story-nya bilang saya mau melakukan pencarian, berarti fitur apa yang mendukung pencarian? Ya, pasti lebih dari satu. Nah, itu dipisah, dipilah-pilah. Ya, kemudian dibagi tugas. Siapa yang ngerjakan bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ya, barangkali kalau dia searching database itu diserahkan ke satu orang yang pengalaman dengan handling database misalnya. Kalau itu membuat API, maka harus diserahkan kepada yang biasa membuat API. Gitu ya. Yang terbiasa dengan user interface, oke, kasih dia user interface. Yang menguasai CSS sama HTML, oke, kasih dia untuk user interface-nya. Ya. Nah, itu pembagian tugas. Ya, untuk satu sprint. Disebut satu sprint karena akan ada sprint kedua, sprint ketiga, sprint keempat, dan seterusnya. Sprint pertama adalah apa saja produk backlog yang harus dipenuhi di awal. Ya, harus dipenuhi di awal. Nanti sprint kedua adalah yang berikutnya. Ya, sprint ketiga ya di bawahnya lagi. Gitu ya. Nah, umumnya dari semua yang membahas tentang Scrum Process Model itu menganjurkan bahwa semua sprint backlog ini itu bisa dikerjakan selesai dalam 2 minggu. Ya, selesai dalam 2 minggu. Jadi, harusnya kalau kalian sudah merumuskan produk backlog, artinya sudah ketahuan user story-nya, ya, sudah diuraikan satu sprint, ya, satu sprint, kemudian apa saja fitur yang harus dikembangkan dalam sprint pertama, ya, itu 2 minggu depan itu udah launching, ya, 2 minggu depan udah launching, walaupun relatif ya, karena ini juga bergantung pada kecepatanmu ngoding, kecepatanmu mendevelop. Makanya diukur 3 orang itu bisa seberapa cepat. Ya, kalau bikin HTML user interface barangkali sehari, ya, besoknya dia bikin apa lagi, besoknya dia bikin apa lagi. Itu dievaluasi setiap hari. Ya, dievaluasi setiap hari. Makanya kalian sudah harus ngantor nih. Ya, sudah harus ngantor. Apakah offline atau online, tapi usahakan ada yang disebut dengan daily scrum meeting. Jadi setiap pagi kalian meetingnya itu cuma 5 menit. Ya, tidak ada diskusi. Ya, ada yang namanya Scrum Master, kalian pilih siapa yang jadi Scrum Master. Ya, tugasnya dia adalah mendokumentasikan semua yang dibahas di dalam daily Scrum meeting. Nah, apa yang dibahas? Ya, setiap anggota tim itu tiap hari menyampaikan, kemarin saya kerja apa, hari ini saya kerja apa, dan apa problemnya. Gitu. Ya, itu doang. Jadi dalam waktu singkat, ya, katakanlah 5 menit Scrum meeting, itu kalian bertiga, itu hanya butuh satu orang hanya bicara 2 menit misalnya, jadi 6 menit lah. Ya, satu orang bicara dalam 2 menit itu dia menjelaskan, kemarin saya selesaikan apa, dan belum selesai, hari ini saya akan lanjutkan dan saya selesaikan hari ini. Kendalanya apa? Ya, kenapa harus ada kendalanya? Karena siapa tahu itu nanti terkait dengan backlog yang dikerjakan oleh temanmu yang lain. Kendalanya database-nya belum connect. Nah, berarti temanmu yang ngerjain database, dia harus respon itu. Gitu ya. Dan itu dicatat oleh Scrum Master-nya.
Ya, ini cerita simpel aja ya. Kira-kira seperti itu. Apa yang saya sudah selesaikan kemarin sampai di mana, dan apa yang akan saya kerjakan hari ini. Saya sudah kerjakan kemarin ini, udah selesai, dan hari ini saya akan lanjutkan dengan ini. Tapi saya butuh ini, karena itu perbesaran, gitu. Ya, itu tiap hari dilakukan. Dengan demikian, setiap hari kita punya wawasan bahwa progres kita sudah sampai mana, ya, progres kita sudah sampai mana, apa kendala-kendalanya. Jadi tidak ada tanya jawab, tidak ada kenapa begitu, kenapa bisa begini, apa gitu. Enggak ada. Pokoknya lapor aja. Ya. Makanya daily scrum meeting itu singkat 5 sampai 10 menit di pagi hari. Udah selesai. Ya, gitu. Nanti Scrum Master mengidentifikasi semua, lalu kemudian di dalam proses ini, oh, kalau begitu, misalnya ya contoh, ada task yang butuh waktu agak panjang, bagi deh tugas itu, pecah dulu, kemudian serahkan bagian ininya ke si A, serahkan bagian ini ke siapa. Gitu. Itu pun juga sebenarnya sprint backlog ini itu boleh diambil oleh siapa saja. Jadi siapa yang ngerjain apa itu bebas. Yang penting tanggung jawab. Ketika kalian mengatakan, oke, saya kerjakan ini, maka itu harus diselesaikan. Ya, bukan Scrum Master yang menugaskan bahwa kamu ngerjakan ini. Ya, ya, tapi timnya yang milih sendiri, anggota timnya yang milih, oke, saya kerjakan ini karena saya yakin ini bisa saya selesaikan dengan cepat. Oke, kalau itu berjalan, ya, kedengarannya sih ideal, tapi kalau itu dibiasakan, itu masuk akal untuk dilakukan. Ya, kalau sekarang mungkin masih berat, kalian belum kenal mekanismenya, ya, ya sudah menyesuaikan saja. Yang penting pola kerjanya jelas. Ya, yang penting pola kerjanya jelas dan kalian punya target, itu yang penting. Ya, jadi katakanlah kamu ngumpul terus bahas fiturnya apa. Ini kan sudah sebenarnya. Ini kan apalagi namanya? Apa istilah kita kemarin? Minimum viable product (MVP). Itu kan sudah dirumuskan. Ya, itu kan sudah dirumuskan. Jadi harusnya sudah punya. Ya, minimum viable product. Nah, itu berarti produk backlog itu sudah bisa dirumuskan. Tinggal dipecah menjadi fitur-fitur apa yang harus dibangun. Kalau itu sudah bisa, kalian coba kejar. Dalam 2 minggu, apa yang kalian rumuskan di sini, itu bisa diselesaikan. Bisa? Ya? Ya, makanya saya realistis aja, ya. Saya tahu tidak semua punya kemampuan programming yang sama, ya. Jadi, saya mentargetkan Desember, itu udah lama sih sebenarnya. Ya, Desember itu 2 bulan dari sekarang. Ya kan? Padahal idealnya kalian bisa capai dalam 2 minggu. Launching 2 minggu depan. Bisa. Ya, launching 2 minggu depan. Ya, harusnya bisa. Ya, jadi jangan protes, Pak. Masa Desember kita dipaksa launching? Daripada saya paksa ke 2 minggu depan. Ya kan? Pilih mana. Ya. Nah, kalau sudah selesai satu apalagi namanya? Satu sprint, maka lakukan sprint review bagaimana prestasi, bagaimana kecepatan, ya. Bagaimana apa masalah yang tertinggal. Ya kan? Untuk jadi masukan di sprint berikutnya. Oke. Kemudian selesai. Kalau selesai, ada yang namanya sprint retrospektif, ini evaluasi ya. Dari sini nanti akan kebaca si A kinerjanya itu bisa sekian, si B itu kinerjanya bisa sekalian. Jadi nanti di project berikutnya atau di review berikutnya, di putaran berikutnya, itu kalian sudah bisa mengukur kapasitas masing-masing. Ya, dan akhirnya kalau itu diterapkan akan makin cepat, makin handal, dan kalian akhirnya bisa terbiasa dengan pola kerja ini. Ya,
Tunggu, saya searching dulu ya, ada namanya. Sebentar ya. Ini. Pomodoro. Nah, bisa nggak kita ngerja dengan pola ini? Ini kayak apa ya? Kayak kerja apa ya? Apa manusiawi? Ya, kata-kata orang yang sudah menjalankan Scrum proses itu, ini justru manusiawi gitu. Ya, jangan manusiawi itu kita dikatakan kurang istirahat, kurang makan dan sebagainya, bukan. Ya, padahal Anda sendiri yang tidak disiplin. Ya, ada yang namanya, kalian searching namanya Pomodoro. Ya, kalau cari Pomodoro nanti linknya ke Pomodoro, ada yang disebut Pomodoro Timer. Ya, Pomodoro Timer nih. Apa ini? Pomodoro itu kalau tidak salah artinya tomat. Karena ada timer, tahu nggak, ada istilahnya, dulu ada yang namanya egg timer. Egg timer itu dipakai ibu-ibu kalau merebus telur. Jadi kalau dia mau setengah matang, dia atur waktunya berapa lama. Dia atur waktunya berapa lama kalau mau keras gitu ya. Nah, bentuknya timer itu macam-macam, cantik-cantik karena mau ditaruh di dapur. Ya, karena mau ditaruh di dapur. Makanya ya nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi tomato gitu. Ya, tiba-tiba jadi tomat. Ini, tomat. Jadi Pomodoro kalau nggak salah itu tomat. Kalau nggak salah ya, itu bahasa Italia kalau nggak salah. Ya, lihat ini sama, tomato timer, Pomodoro Pomo fokus ya. Sama 25 menit. Apa maksudnya? Ya, ini gini. Kalian berlatih membangun aplikasimu ya. Kalian berlatih ngoding, pokoknya dalam 25 menit ya, fokus ngoding ya, fokus ngoding, jangan yang lain-lain, tinggalkan. Nah, makanya ini harus dipakai jam kerja nih ya. Ketika kalian sudah masuk ke tahap development, itu sudah harus ketat jam kerja, jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 8 sampai jam 2 siang. Oke, nggak apa-apa. Atau work from home, tapi ketika kalian work from home juga kalian harus disiplin. Ya, kalian harus disiplin. Bagaimana disiplinnya? Begini. Atur waktunya 25. Ya, ini. Ya, atur waktunya 25 menit. Ya, 25 menit itu dianggap sebagai waktu yang ideal untuk kita bisa fokus. Karena biasanya lewat dari setengah jam fokus kita pasti pecah. Ya, lewat dari setengah jam itu fokus pasti pecah. Gitu. Jadi, selagi kita fokus, kita manfaatkan waktu itu, kurang lebih 25 menit. Pada saat itu, kerjakan apa yang bisa dikerjakan dalam 25 menit itu. Pasang di timer, start. Ya, pasang timernya, start. Nanti ketika alarmnya bunyi, sudah 25 menit, selesai, berhenti. Sampai di mana kalian ngerjakan, tinggalkan, berhenti. Masuk ke short break. Jadi kalian 5 menit kemudian setelah 25 menit tadi, tinggalkan apa yang kalian sedang kerjakan, tinggalkan meja, jalan, ya, ambil minum, ambil ngemil, gitu ya, ambil cemilan dan sebagainya. Makanya kalau kalian pernah dengar cerita tentang kantornya Google, ya, itu makanan tidak boleh kurang dari berapa?
hitungannya waktu itu feet. Kalau saya hitung-hitung sih kira-kira 12 meter. Ya. Jadi katanya di kantor Google itu makanan tidak boleh berjarak lebih dari 12 meter dari pekerjanya gitu. Jadi di setiap tempat itu ada minuman, ada snack dan sebagainya gitu. Ya. Nah, dengan tujuan supaya pada saat kerja mereka fokus. Tapi ketika mereka sudah lepas, ya, katakanlah ngikut pola 25 menit ini, maka dalam 5 menit mereka harus dapatkan apa yang bisa dijadikan untuk istirahat. Mungkin minum, mungkin snack, mungkin ngobrol sedikit, ya. Tapi ngobrol bukan tentang topik yang sedang dia kerjakan. Kayak gitu. Ya. Begitu 5 menit selesai, balik. Kembali 25 menit berikutnya. Ya, 25 menit berikutnya. Pada saat itu fokus. Ya. Nah, atau mau pakai 15 menit long break-nya, oke, bisa saja. Cuma kan nanti banyak waktu yang terbuang. Ya, katakanlah long break itu adalah waktu untuk makan siang misalnya. Ya, waktu untuk makan siang. Oke, 15 menit makan siang sudah dengan salat misalnya untuk yang muslim. Ya kan? Salat itu 5 menit aja. Ya. Nah, atau misalnya siang short break-nya mau dipakai tidur. Bisa, 5 menit tidur itu sudah bagus untuk tidur siang. Gitu kan? Nah, kalau kalian disiplin seperti ini, maka bukan mustahil target ini itu bisa kalian penuhi. Ya, cuma memang susah kalau kita tidak terlatih disiplin dari awal. Ya, gitu. Kalau komitmen, maka coba di dalam tim Anda, yuk kita coba jalankan. Ya, walaupun di rumah tetap jalankan Pomodoro-nya. Ya, tetap jalankan Pomodoro-nya. 25. Pomodoro. Kalau saya cari images, ini nih timernya nih Pomodoro. Ini timernya nih, 25 menit. Ya, ini timer, makanya bilang tomat. Ya, banyak. Ini timer ibu-ibu sih sebenarnya kalau ngerebus telur. Ya, karena tempatnya di dapur maka bentuknya tomat gitu. Oke, silakan Anda baca-baca tentang Pomodoro teknik atau mungkin ada tutorial di YouTube tentang bagaimana kita melatih Pomodoro teknik itu. Gitu ya. Ini ada banyak ilustrasi. Nah, dengan pola itu, maka dalam 25 menit kalian akan fokus. 5 menit istirahat, 25 menit lagi fokus lagi. Ya, sehingga kalian tidak lelah, tapi kerjaan juga selesai. Gitu. Ya, maka pekerjaan itu besar kemungkinan ya memang butuh latihan ya. Kalau sudah terlatih itu 2 minggu itu udah bisa tuh. Ya. Ya, mungkin berat. Katakanlah setengah hari kerja aja dulu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Oke, tapi ingat ketika kalian kenapa harus modelnya begini? Ya, karena ketika kalian lambat, ya ketika kalian lambat, kalian akan didului oleh startup yang lain. Jangan kira bahwa idemu itu tidak dipikirkan oleh orang. Ya, apalagi kalau itu adalah ide-ide populer. Gitu. Jadi kita berkejaran dengan waktu, startup itu berkejaran dengan waktu. Maka harus efektif dalam memanfaatkan waktu. Oke? Nah, kenapa dibilang agile? Agile itu lincah, istilahnya lincah. Ya, yang agile itu di sini. Ketika fitur itu bertambah, kita nggak pusing. Kenapa? Karena kita belum mikir. Ya, kalau model pengembangan waterfall atau RAD, kan dipikirin di awal tuh semua fitur. Dan harus fix. Harus istilahnya ya fix, nggak bisa berubah lagi gitu. Karena ketika ada perubahan fitur, ada penambahan fitur, kita pikirin lagi tuh semuanya, termasuk waktu, termasuk tim dan sebagainya. Ya kan?
Nah, metode agile itu penambahan fitur atau pengurangan fitur itu belum kepikiran. Kenapa? Karena kita fokus sama sprint backlog-nya. Ya, sprint backlog pun kalau ada misalnya fitur tambahan di sini, ya, setelah dipertimbangkan ternyata butuh itu atau hasil dari daily meeting, ya, ditambahin aja. Ya, ditambahin aja, nanti siapa yang mau ngerjakan ambil. Nah, nanti saya gambarkan, saya kasih gambaran ada yang namanya Kanban board. Disitulah kita mengontrol kita ngerjakan apa, ya, apa dikerjakan oleh siapa sudah berapa lama. Ya, jadi ketika ada penambahan fitur atau penambahan backlog, penambahan user story, tambahin aja. Taruh aja prioritasnya di mana. Jangan ganggu yang sudah masuk ke sprint. Gitu ya. Nanti sprint berikutnya baru dilihat, oh ternyata ada fitur ini. Ambil lagi yang paling atas, masukkan ke sprint backlog, lahirkan fiturnya. Seperti itu. Ya, jadi lincahnya adalah perubahan itu tidak masalah, ya. Kemudian dia bisa produksi dengan cepat, dia bisa launching dengan cepat. Ya, mudah-mudahan ada gambaran. Ideal memang, ya, tapi kalau kalian coba itu bisa karena banyak perusahaan yang banyak startup bahkan perusahaan besar itu yang menerapkan cara ini. Oke? Nah, ini cerita dari produk backlog. Ya. Karena tadi saya katakan produk backlog itu adalah user story. User story itu adalah usernya, menurut bahasa user itu dia butuh apa. Sebagai contoh ini. Ya. Nah, apa ini? Ini kita anggap sebagai epic. Epic itu apa ya? Epic itu cerita hebat gitu ya. Gitu ya, kira-kira epic. Ya, wah ini epic banget gitu loh. Ya, kita merasa hebat gitu kalau kita bilang ini epic. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita pasti berpikir bahwa ini yang terbaik. Tapi itu kan ukuran kita. Ya, setelah melakukan user discovery, ya, validasi problem, user discovery, nanti kan ketemu ada yang disebut dengan unique value proposition. Itu epicnya tuh. Ya, unique value proposition kan itu program andalan, ya, fitur andalan. Jadi kalian berasumsi bahwa user bisa melakukan ini. Satu, fitur andalan pertama. User mendapatkan fasilitas ini. Fitur andalan kedua. Gitu ya. Ya, user nanti dimudahkan dalam hal ini. Fitur andalan ketiga. Nah, fitur-fitur andalan itulah yang kita sebut dengan epic. Sebagai contoh, ini. User mengatakan, saya harus bisa mendapatkan jasa servis apapun yang saya butuhkan. Nah, tunggu. Ini mirip dengan kasusnya ladder nih. Ladder ya. Ya, ladder yang tukang kerja ya. Ladder misalnya, ya. Epicnya ladder. User bisa mendapatkan servis apapun. Ya. Pengguna yang lain mengatakan, saya bisa menjual jasa saya. Kalau saya tukang gali sumur, saya bisa jual jasa itu di ladder. Ya, ladder. Kalau saya tukang servis AC, saya bisa jual jasa itu di ladder. Ya, saya ahli AC, saya mau jual jasa cuci AC, saya mau jual jasa servis AC. Dua-duanya harus bisa. Nah, itu kan user story-nya gitu. Usernya pengen seperti itu. Yang menjadi cita-cita ladder kan. Misalnya ladder ini contoh ya, kebetulan kasusnya kan itu. Ya, yang menjadi cita-cita dari Anda sebagai tim startup. Nah, kan cita-citanya adalah memberi solusi bagi pengguna. Ya, memberi solusi bagi masyarakat yang mengalami problem. Sudah divalidasi problemnya valid, ada. Ya, sudah divalidasi usernya cocok, marketnya ini, target marketnya ini, gitu ya. Nah, maka kita angkat mereka butuhnya apa. Kita solusinya itu. Ya,
Ini yang jadi, ini Epic, ya. Nah, user story-nya ini, ini bukan user story-nya ini. Ya, ini adalah breakdown pemecahan dari sini. Ya, mendapatkan jasa servis, berarti kan harus melakukan pencarian. Saya bisa melakukan pencarian, saya bisa melakukan memilih dari kategori. Ya, untuk yang ini pecah, saya bisa mendaftarkan jasa servis. Layanan jasa saya bisa dipromosikan. Dan saya siap menerima panggilan. Ini user story. Ini masuk di product backlog. Oke? Karena ini adalah program aplikasi saya, project saya bisa melakukan ini menurut usernya. Gitu ya. Nah, inilah item backlog-nya. Ya, PBI, Product Backlog Item. Pencarian, pemilihan berdasarkan kategori, jasa servis, promosi jasa, pesanan, order. Gitu ya, menerima order. Ini berarti harus ada order juga di sini kan. Saya bisa memesan. Dua, nambah lagi satu produk. Nah, nanti fitur itu pecahan dari sini. Ya, pencarian, ada search box-nya, interface, ada query datanya, ada ininya. Nah, itu sudah urusan fitur. Itu berarti masuk nanti di sprint. Kenapa? Karena nanti barangkali ada pekerjaan di sini yang sama misalnya. Ya, terkait. Di sini order, di sini menerima. Nah, kalau gitu dia nanti harus di atas. Ya kan? Harus dikerjakan duluan gitu. Jadi step berikutnya ini adalah fitur. Jadi PBI-nya dulu kita rumuskan, taruh di sini. Oke? Ya, ngerti ya kalau saya bilang PBI, product backlog item. Oke? Nah, ini contoh. Ya. Ini contoh ini. Ini adalah user story tadi di sini ya. Ini ya. Ini sudah bukan epic-nya lagi ya, sudah pecahan. Ini user story-nya ini. Iya toh? Sebagai supplier saya ingin apa? Sebagai supplier saya butuh apa? Ya, sebagai buyer, sebagai pembeli saya butuh apa? Sebagai pembeli saya butuh apa? Gitu ya. Ini adalah dari sini. Ya, ini gambaran besarnya, ini detailnya. Ini pecahan dari sini. Nah, ini kemudian lanjutan ke kanan sini, ke sini, kalau ini pecah lagi, itu seperti ini kira-kira. Ya, untuk fitur ini berarti kita mesti coding user interface. Ya, mesti bikin test fixture. Nah, nanti ada saya akan kasih gambaran tentang apa yang disebut dengan test driven development, TDD. Ya, test driven development. Nah, itu berarti kalau sudah paham itu nanti kalian sudah memikirkan bahwa tes itu satu pekerjaan. Ya, menulis tes itu satu pekerjaan. Jadi kalau TDD itu tesnya dulu dibikin, baru pekerjaannya, baru fungsi, baru programnya. Jadi tesnya bikin kerjaan, ya. Kemudian bikin tes keseluruhan, integration test, lalu tes otomatis. Kalau ini sudah selesai, baru dianggap bahwa backlog ini selesai. Jadi ini backlog, ini kerjaan, ini sprintnya. Ya, ini. Nah, ada angka-angka di sini, ini adalah skala, ya, yang akan membantu Anda untuk menentukan ini sudah finish atau belum. Misalnya, katakanlah begini, ini 35 jam. Ya, bisa jam, bisa skala yang lain, tapi dari contoh-contoh banyaknya ini jam. Jadi sebagai supplier saya mau ini, itu kira-kira dikerjakan dalam 35 jam. Dari mana 35 jamnya? Dari pengalaman Anda sebagai developer, sebagai programmer, ya,
Anda sudah bisa memperkirakan, oh ya, saya kalau bikin user interface itu cuma butuh sehari deh. Ya, jam kerja sehari itu dari jam 8 sampai jam 4 itu 8 jam. Jadi 8 jam selesai. Ya, 8 jam selesai. Nanti besok saya bikin tulis tesnya 6 jam. Middle tier-nya 12. Ya, bikin kode middle tier itu berarti API ya, API. 12 jam. 12 jam berarti 2 hari. Gitu ya. Berarti ini 3 hari deh dengan ini, 3 hari. Ya, ini total 24 kan? Tidak. Ya betul. Sorry. 18. Ini total 18. 3 hari dah. Ya. Atau 2 hari. Ini sama ini 2 hari. Ya. Write test 5 jam. Automate test 4 jam. Ini sehari bisa misalnya. Ya. Nah, totalnya adalah 35 jam. Oke, ini cara untuk mengkalkulasi berapa lama kita bisa mengerjakan. Tapi ketika kalian sudah merumuskan ini 8 jam, maka harus diusahakan ini selesai dalam 8 jam. Caranya, ya tadi, Pomodoro. Mana tadi Pomodoro? Ya, kalau pakai metode ini dan Anda fokus dalam 25 menit ini, itu yakin. Ya, mendekatilah. Kalau belum terlatih ya sedekat-dekatnya lah. Gitu ya. Gitu. Nanti di sprint test, di sprint meeting, ya, di daily meeting, ya, daily meeting yang kita laporkan itu adalah saya kemarin sudah mengerjakan UI dan sebentar saya selesaikan. Oh, berarti dia 8 jam, jam kerjanya kurang dari 8 jam dong. Ya, saya kemarin kerjakan UI, mungkin nanti selesai nanti sore. Dan ini dilaporkan pagi hari di daily Scrum meeting yang ini tadi. Ini. Ya, ini hanya 5 sampai 10 menit hanya mendengarkan orang 1, orang 2, orang 3, berapa anggota tim Anda semuanya menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Oke? Ya. Oh ya, garis bawahi dulu bahwa ini saya bicara tentang tim development ya. Tim developer artinya sebenarnya ini adalah tanggung jawab dari CTO. Ya, tanggung jawab dari CTO, technical, developernya. Tapi kan kalian sampai hari ini belum boleh merekrut developer kan? Belum boleh merekrut programmer. Ya, kenapa? Satu, nggak punya modal. Ya kan? Atau sudah kumpul modal. Kalau kumpul modal, mending dipakai untuk marketing aja dulu. Ya, jangan dulu timnya. Kenapa? Karena dua, kalian semua adalah programmer kan? Kalian semua adalah developer kan? Ya, jadi manfaatkan dulu sumber daya internalmu yang ada. Jangan dulu rekrut dari luar. Nanti kalau udah selesai. Ketiga, untuk penilaian, itu berarti ketika kita lihat ada developer lain, ya, di luar dari kalian bertiga atau berempat, nah itu berarti kita akan mengurangi penilaian untuk Anda. Kenapa? Lah, programnya dikerjakan orang kan? Ya, walaupun secara bisnis, secara startup itu dimungkinkan, ya sepanjang kalian bisa bayar. Ya, tapi dalam konteks kita tugas aplikasi itu masih dilarang. Ya, kalau nanti terdeteksi bahwa kalian menggunakan jasa developer, ya, kalian merekrut developer lain walaupun kuat modal, nanti nilai tugas aplikasinya kita kurangi. Gitu ya. Oke? Jadi ini adalah technical. Kebetulan kalian semua adalah programmer kan? Tentu dengan kapasitas yang berbeda-beda. Kalau ada yang coding UI itu 8 jam, barangkali ada yang butuh 12 jam atau lebih, ya oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian punya target, ini bisa berapa lama? Mana dia? Ya, satu sprint ini bisa berapa lama? Ups, salah. Ya, itu. Berapa lamanya lihat di sini. Sudah berhasil ngitung jam, ya, kalian sepakati, saya kalau ngoding itu bisa sekian, bikin ini sekian, bikin ini sekian. Nah, coba dihitung, ini 35 jam, 50 jam, 20 jam, 40 jam. Ya,
35 tambah 50 tambah 20 tambah 40. Saya buka kalkulator. Kalkulator. Berapa? 35 tambah 50 tambah 20 tambah 40. 145 jam. Dibagi berapa hari? Ya, dibagi berapa jam kerjamu? Misalnya, sehari 6 jam kerja. Misalnya, ya, sehari 6 jam kerja efektif. 6. Maka ini kalau 6 jam kerja selesainya dalam 24 hari. Ya, semua ini selesainya dalam 24 hari. Ini 35 jam berarti 3 hari. Ya, ini 50 jam berarti 2 hari. Betul ya? 2 hari plus-plus gitu. Bisa kan dihitung seperti itu? Ya. Nah, kalau semua ini Anda selesaikan, nah silakan. Ternyata kita butuh 24 hari. Ya udah, nggak apa-apa, itu dulu. Ya, targetmu jangan 2 minggu deh, 24 hari. Ya, targetmu jangan 2 minggu, 24 hari. Jadi satu sprint itu selesai 24 hari. Ya, tapi ini kan lihat, ini as a supplier, ini as a supplier. Kalau gitu kita dahulukan suppliernya dulu misalnya. Oke, ini sprint pertama. Ya, sprint pertama 35, ini 3 hari, ini 2 hari, ini 5 hari. Sprint pertama 5 hari launching, bisa 1 minggu. Ya kan? Sprint kedua 60. 60 itu berarti kalau ini hitungan berapa? 5, oh sorry, ini hitungan 24 jam. Saya hitung, nggak mungkin lah Anda kerja 24 jam. 35 tambah 50, ya. 35 tambah 50, dibagi, mau berapa jam kerja? 6 jam saja atau 8 jam? Kuat 8 jam? 8. Ini 10 hari kerja lah ini. Ya, 1, 2 ini 10 hari kerja. Jadi dalam 10 hari kalian sudah menyelesaikan bagian ini. Gitu kira-kira hitungannya. Dan ini adalah hitung sendiri kapasitasmu. Yakin, kalau sudah sering dikerjakan, nanti makin ahli, makin cepatlah Anda mengerjakannya. Yang penting fokus. Bagaimana biar fokus? Pomodoro. Oke? Ya. Ini produk backlog item, ini contoh ya, produk backlog item. Ya. Fitur, apa saja isinya produk backlog item? Fitur non-functional requirement, ingat ya, menyiapkan server, ya, itu juga satu pekerjaan yang tidak kelihatan di fiturmu gitu ya. Membuat struktur database itu pekerjaan yang tidak kelihatan di tampilanmu, ya, tidak akan kelihatan di fitur gitu. Tapi itu adalah pekerjaan, jadi harus dihitung waktunya. Ya, setup koneksi misalnya, itu juga pekerjaan. Atau menulis tes, gitu. Ya, itu tidak kelihatan di fitur, tapi itu juga pekerjaan. Ya, itu. Atau bahkan diskusi dengan siapa, itu juga satu pekerjaan misalnya. Ya kan? Mencari referensi, itu juga satu pekerjaan. Ya, nah itu masuk dalam backlog item. Ya, PBI. Product Backlog Item. Disebutkan ini pekerjaannya apa, ya, dijelaskan secara singkat. Ini bagaimana menulis PBI ya. Judul pekerjaannya apa, kemudian penjelasan singkatnya, ya. Lalu di mana urutannya? Ya, di mana urutannya? Ini kan nanti menentukan prioritas.
Jadi kalau dia prioritas, berarti dia harus di paling atas. Ya, jadi PBI itu disusun berdasarkan urutan prioritasnya. Yang paling tinggi yang harus dikerjakan duluan ditaruh di paling atas. Yang baru masuk taruh di bawah. Ya, disesuaikan ordernya. Lalu apa perkiraan ini kesulitannya apa? Estimasi, ya. Perkiraan kesulitan. Karena itu nanti akan menentukan waktu. Ya, berapa lama sih itu dikerjakan? Ya, ada yang bisa bilang 8 jam, tapi misalnya ada yang bilang nggak bisa saya 8 jam, saya kayaknya itu butuh 12 jam. Yang nggak apa-apa, kasih tahu aja. Ya, tapi nggak bisa kita ambil yang paling lambat, karena belum tentu nanti kerjaan itu dia yang nangani, bisa dikasih ke yang bisa lebih cepat gitu. Ya, estimasi. Ini kalau saya ngasih training di kemarin di Dilo, ya, itu kita pakai kartu. Ya, pakai kartu kemudian kita voting. Bagaimana kita voting supaya nanti berapa nilai yang sebaiknya diambil gitu untuk estimasi tingkat kesulitan, karena ini menentukan waktu. Ya, berapa lama itu dikerjakan. Lalu nilainya, business value-nya apa gitu. Ya. Kenapa ini harus ada? Dampaknya apa? Kalau tidak ada nanti fitur ini nanti bermasalah di sistemnya bagaimana? Gitu ya. Walaupun tidak semuanya ada itu. Oke? Nah, nanti produk backlog itu akan mengisi semua PBI. Semua PBI tadi ini satu item ya, itu akan dimasukkan ke dalam ini. Ya, PBI A, B, C, D, E, F, dan ini diurutkan menurut menurut prioritas. Ya, itu. Ini di sini kan bahasanya user story, gitu. Intinya user story. Siapa yang punya ide atau siapa yang siapa yang merumuskan kebutuhan itu yang jadi memberi masukan terhadap PBI ini termasuk prioritasnya. Oke? Ya, dikerjakan dari atas ke bawah. Jadi yang prioritasnya paling tinggi paling atas. Ya. Nanti kalau ada yang baru, masukin di bawah. Makanya ketika kita sudah fokus mengerjakan A dan B, kita nggak pusing mikirin yang ada di bawah, nanti aja itu. Ya kan? Itu makanya dia agile. Makanya dia bisa berubah setiap saat. Ya, ini dinamis. Rilis dilakukan sesering mungkin di tengah pengembangan. Tadi saya katakan 2 minggu rilis, launching pertama. Ya, jangan lama. Rilis lagi berikutnya untuk fitur berikutnya. Tapi jangan lupa harus ada product validation. Jangan sampai kalian sudah sibuk ngerjakan rilis kedua, padahal sebenarnya produkmu itu belum laku gitu, belum ada yang make. Ya, oke? Masukan pengguna bisa mengubah rencana awal. Nah itu, ini yang dimaksud. Product validation. Lihat review user, ya, lihat berapa bintang, berapa jumlah user yang masuk. Ya, kalau ternyata dia rendah, masalahnya di mana? Kalau masalahnya sudah ketemu, mungkin PBI ini akan berubah urutan. Atau mungkin ada penambahan fitur baru. Supaya nanti sprint berikutnya itu mengadaptasi kemauan user. Kita akan bahas tentang CI/CD, Continuous Improvement, Continuous Deployment, ya, di pertemuan berikut. Oke? Ini contoh rilis 1 di sini ya. ABC rilis 1. Tapi rilis 2 jangan dulu buru-buru. Ya, lakukan dulu product validation terhadap fitur ABC. Ya, apa masukan dari user, mungkin perlu perbaiki dulu, yang B-nya diperbaiki, yang C-nya diperbaiki, atau sekalian C dihapus misalnya, ternyata nggak kepake, itu namanya product validation. Ya, ternyata user butuh fitur yang lain, oke, masukkan dia sebagai item baru, tapi prioritasnya di atas D, misalnya. Turun ini yang lain. Gitu ya. Baru kemudian diambil lagi sprint untuk rilis
kedua. Ya, ini contoh rilis kedua. Nah, itu yang menyebabkan, kalau saya sering bilang, ya, ketika kalian melihat aplikasi di smartphone-mu, itu hampir rutin 2 minggu atau sebulan, itu selalu ada rilis baru, selalu ada update. Nah, inilah yang terjadi. Jadi hampir semua itu aplikasi yang beredar, ya, yang terinstall, yang kalian gunakan di smartphone-mu itu startup juga dulu. Ya, itu startup juga. Tapi mereka bekerja cepat, sehingga mereka bisa rilis. Makanya versi pertama kadang-kadang, wah ini nggak nyaman nih. Ya kan? Versi kedua, oh udah ada perbaikan. Fitur barunya belum enak. Versi rilis ketiga, update ketiga, ternyata sudah lebih bagus. Ya kan? Nah, begitu seterusnya. Ya, kalau backlog itemnya udah habis, maka tinggal melihat apa yang mesti diperbaiki, di mana bug-nya, di mana kelemahannya, dan sebagainya. Gitu. Tetap harus ada proses update. Oke? Jelas ya, product backlog. Nah, sekarang bagaimana kita mengontrol proses kerja? Ya, Kanban, ada yang namanya Kanban board. Kanban board itu ini pertama kali digunakan di Toyota, di pabrik mobil Toyota Jepang. Ya, itu di dalam ban berjalan itu ada Kanban board-nya. Jadi ketahuan di bagian sini ngerjain apa, sudah berapa lama, dan targetnya selesai kapan. Ya, itu. Kalau cari sejarahnya Kanban board itu dari Toyota. Di sini menggambarkan aliran pekerjaan, ya, mulai dari rencana, ya, yang sedang dikerjakan, dan yang sudah selesai. Ya, mulai dari rencana apa yang akan dikerjakan, otomatis ini adalah backlog. Ini adalah produk backlog, fitur backlog. Ya, ini adalah daftar apa yang mau dikerjakan. Ya, kemudian kalau ada yang sudah mengerjakan, pindahkan ke bagian doing. Ini contoh ya, minimal 3, to do, doing, dan done. Ya, apa yang mau dikerjakan, kalau dikerjakan pindahkan ke doing. Ya, kemudian kalau sudah selesai, pindahkan ke done. Barangkali kalau di Anda ada antaranya ada testing, misalnya doing, testing, done. Gitu ya, gitu. Tapi kan ada yang sambil testing sambil doing, namanya test driven development. Ya, dia bikin tes dulu, kemudian bikin programnya, langsung ketahuan ini sudah aman, ini sudah berjalan. Maka nggak perlu testing kan. Ya, langsung done aja gitu. Ya, pada akhirnya nanti semua yang to do itu akan pindah ke done. Itu berarti selesai. Oke? Ini contoh yang lebih lengkap. Ya, backlog. Ini tadi to do, ini doing, ya toh? Done, ini verifikasi. Nah, apa saja itemnya yang mau dikerjakan, ditulis semua di sini. Ini tadi ya. Ini. Ya. Kemudian, kalau sedang dikerjakan, masuk. Ya, kebetulan misalnya ini menyesuaikan ya, jadi tidak selalu 3 saja, to do, doing, dan done. Tergantung dari tahapan proses yang kalian mau sepakati. Ya, mungkin ini mock-up dulu, mock-up itu contoh. Ya, ini kayaknya prototype. Oke, kemudian demo, kode. Jadi setelah demo, ini lagi di mock-up, ini sementara di demo. Ya, demo itu berarti mock-up-nya lagi dites. Ya, kemudian coding. Ya, sampai masuk ke selesai, dan di sini sudah verify. Ya, verify. Berarti diharapkan semua yang ada di sini nanti pindah ke sini. Artinya semuanya sudah selesai. Oke, nah ini contoh.
Ini contoh, tapi sayangnya tidak tertib mengisinya, ya. Ini contoh halaman www alumni Karisma ACID. Pernah lihat? Website ini, ya, website ini dikerjakan oleh teman-temanmu, ya, mereka nih, nggak kelihatan namanya, Olivia, siapa ini, RO, Irayori, ya, Feren. Ada yang ingat nama-nama itu? Kenal nama-nama itu? Feren Audina, Kenal, Pak. Olivia, kenal, Irayori, ya, siapa? Ini RO ini Rasdewianti Oinal. Ya, ini waktu mereka pemrograman web, mereka ngerjakan website ini. Ya, mereka ngerjakan website ini. Dan dibagi tugas, siapa ngerjakan apa, itu di sini. Ini backlog-nya, ini fiturnya. Ya, ini adalah kebutuhan, ini fiturnya. Ya, kemudian apa yang sudah dikerjakan, siapa ngerjakan apa, dipindahkan ke sini. Ya, ada pull request artinya dia di connect dengan GitHub. Ya, pull request artinya si siapa, si A ini siapa ya? Lupa kan namanya. Dia sudah selesai, kemudian minta supaya di connect, di join ke GitHub. Ketika sudah di GitHub berarti fitur yang dia kembangkan itu sudah bisa dipublish gitu. Ya, kemudian ini yang finish. Jadi ini satu persatu pindah. Ini bukan ini sudah selesai loh. Ini sudah jalan. Ya, ini sudah jalan. Saya tinggal merawat. Ya, tapi ini hanya karena tidak tertib mengisinya, tidak tertib memindahkannya. Ya, kadang-kadang kalau sudah terlalu fokus juga kita lupa bahwa kita punya catatan ini. Nah, dari sini saya bisa memantau progres masing-masing, saya bisa melihat kecepatan kerja masing-masing, saya bisa melihat tanggung jawab masing-masing, dia bisa selesaikan atau tidak. Dari sini juga saya menilai. Gitu kan? Gitu. Jadi, saya minta Anda untuk menerapkan Kanban board ini dalam mekanisme development Anda. Ya, tunggu, saya harus buka di layar merah. Ketutup. Karena akun saya pakai ini. Sekarang apalagi nih? Sekarang Google Chrome itu pisah-pisah nih. Ya, ini satu user, ini satu user gitu. Jadi beda-beda ininya. Ini kalau akun Karisma saya pakai biru, kalau akun pribadi saya pakai merah. Nah, saya punya Trello. Aplikasi tadi yang saya tunjukkan itu namanya Trello. Ini, saya login. Minta password.
Oke, ada masuk Trello. Nah, saya minta kalian semua tim bikin akun Trello, kemudian bikin satu tim. Ini bisa tim ya. Lambat. Contohnya ini satu tim. Ya, ini satu tim. Jadi saya anggap mereka satu tim. Ya, invite timnya. Kemudian bagi tugas seperti ini. Ini di assign tugasnya. Ya. Ini oh ini contoh. Bentar, saya cari yang tadi itu yang alumni. Mana yang alumni? Ini Siska, catatan saya untuk Siska. Walaupun saya sendiri di situ. Mana tuh tadi? Mana yang alumni ya? Oh, nggak ada. Ini adalah tim yang angkatan kemarin. Ya udah, saya ambil ini aja dulu ya. Ini contoh. Ini proyeknya nggak lanjut. Banyak. Tambah banyak juga fiturnya Trello juga saya makin bingung juga kadang-kadang. Nah, next saja. Dia memperkenalkan fitur baru. Oke. Okay. Nanti. No thanks. Oke, ini contoh. Lambat. Ada dosenmu yang pernah perkenalkan Trello? Ada dosenmu yang pernah perkenalkan Trello? Pak Ahyar, oke. Ya, Pak Ahyar itu udah biasa pakai ini. Good. Berarti nggak asing ya? So, karena nggak asing, maka masing-masing tim saya minta untuk menyiapkan ini, ya, bikinkan Kanban. Ini Kanban board, ya, Trello ini Kanban board. Jadi Kanban board itu mekanismenya, ya, Trello itu merek. Jadi banyak sih aplikasi, bahkan GitHub itu bisa ada fitur project-nya, ya, kalian bisa menggunakan Kanban board juga di situ. Cuman kayaknya terbatas, apalagi kalau yang free. Kalau premium mah gampang, tinggal bayar. Oke, jadi saya minta kalian bikin ini semua tim ya, semua tim karena sudah punya apalagi namanya MVP, berarti kan sudah bisa nulis backlog-nya tuh, ya, sudah bisa nulis backlog-nya. Nah, misalnya di sini layanan stok tokoh, aduh ini masih lambat. Ini kalau diklik belum ngefek. Ini lambat di mana? Lambat. Sorry. Saya punya laptop juga ini. Saya curiga satu chip RAM-nya sepertinya bermasalah. Karena ini seperti komputer kekurangan RAM. Kalau masalah koneksi, Google Meet-nya baik-baik saja. Tadi malam nonton Netflix juga baik-baik saja.
Jadi duga bukan salah koneksi. Nah ini, ya, ini backlog tadi ya, saya ambil dari sini. Terus dari sini bahwa untuk mewujudkan kontrol stok, ya, untuk mewujudkan stok kontrol stok maka saya harus bikin ini, gitu ya, harus bikin request barang masuk, stock of name, barang keluar, ya, ini. Nah, ini fitur. Ini yang harus kita bangun. Nanti ini yang masuk ke sini. Satu klik 5 menit. Ya, ini masuk di sini to-do. Jadi tadi yang ada di sini itu dipecah ke sini to-do-nya. Ya, ini terus misalnya homepage atau ini ya, layanan stok gudang. Layanan stok gudang itu ada sketsanya, ya, ada mock-up-nya. Ini sudah dibikinkan mock-up, cuma sayangnya proyek ini nggak lanjut. Ini ada mock-up. Ini dari kalau nggak salah kemarin pakai Mockingbird, ya. Kalau kalian pakai Marvel, screenshot aja taruh di situ. Ini, ya. Jadi kita tahu ini dikerjainya udah sampai mana. Oh, ternyata ini sudah ada mock-up-nya, misalnya. Ya, tapi ini kan to-do, berarti belum dikerjain. Ini yang sudah dikerjain. Ini contoh, ini udah dikerjain, doing ya, sementara doing, testing, kemudian done. Ini, lihat, ini desainnya, ya, kategori sama subkategori, ini implementasinya, kategori sama subkategori. Lihat ya, itu. Jadi kita bisa sudah ada planningnya sini, ada prototipe-nya ya, ada wireframe-nya di sini, dan ini yang jadi. Jadi kalau sudah dikerjakan, di screenshot, masukin sini. Jadi temanmu, anggota tim yang lain bisa lihat, oh ya, si Anu itu ngerjain ini, sudah sampai sini. Ya, gitu. Kalau di awal, tentu sudah ada mockup kan? Kemarin kan sudah bikin prototype. Nah, prototype-nya masukkan ke sini. Di attach ya, masukkan di attach. Ya, ini detail barang. Ini yang sudah done. Oh, belum. Ini harusnya belum. Mungkin saya pernah kasih contoh pindahin detail barang ke sini. Ya, ini detail barang belum ada. Kalau sudah ada harusnya ada screenshot layar yang sudah jadi. Ya. Jadi semua fiturmu kan ada yang ada user interface-nya ya. Yang ada user interface-nya itu mock-up-nya taruh di situ. Gitu. Jadi siapapun yang ngerjakan dia tinggal lihat di situ. Kemudian kalau sudah jalan, sudah jadi di screenshot lagi masukkan ke sini. Jadi ini juga jadi bahan diskusi kan. Oke? So, saya minta semua tim itu membuat Kanban board pakai Trello ya supaya seragam. Ya. Kemudian kalian pasti semuanya timnya akan masuk, ya. Semua tim akan masuk. Jadi timnya masing-masing tim punya ya. Jadi ada 4 orang, barangkali 3 orang di situ. Lalu invite saya, ya, invite saya. Dan nanti saya akan atur sementara saya persiapkan untuk pembimbingmu. Jadi pembimbingmu juga di-invite ke sini. Karena tugas pembimbingmu untuk memastikan kalian launching Desember. Oke? Ya, dengan begitu kita bisa pantau, saya dengan pembimbingnya nanti bisa pantau apakah betul kalian bekerja, satu, ya, apakah betul tahapan bekerjamu itu bisa ke arah yang baik, ya. Tiga, apakah kalian berpotensi untuk launching Desember? Kalau tidak, disemprit. Dan di ujung nanti dari sini saya bisa lihat bagaimana pembagian tugas, ya, sehingga saya bisa memberikan penilaian. Oke, jadi wajib bikin Kanban board di Trello, ya, supaya jadi dasar kita menilai. Oke ya, penilaian nanti dari pembimbing dan dari saya. Dan kita melihat progresnya. Karena kan kalau sudah launching, udah selesai. Ya kan? Semua produk launching ya bakal sama semua gitu. Ya, tapi nanti ada yang bilang, Pak, saya jadi sapi perah, Pak. Yang lainnya cuma perintah. Ya, Pak, saya nggak bisa coding, saya sedia makanan aja ya Pak ya.
Ya, masalahnya yang sedia makanan kan tidak terdata di sini. Oke? Ya, jadi pastikan kalian ini kalau misalnya ini mau ditambah usernya, misalnya ini tinggal diklik drag and drop saja. Ini tambah apa? Ini members, klik aja members, nanti muncul pilihan siapa member yang bertanggung jawab untuk ini. Ya, dari situ saya bisa lihat siapa ngerjain apa. Ya, capai target atau tidak. Oke ya. Ya. Jadi sebentar hari ini kalian sudah mulai bikin Trello, ya, Kanban board Trello, dan hari ini masukkan semua backlogmu. Ya. Langsung bikinkan fiturnya masing-masing. Ini fiturnya dan langsung masukkan kamu punya mockup, masukkan kamu punya prototype. Pak, boleh berubah? Boleh, silahkan. Ya, Pak, di tengah jalan prototipe berubah? Boleh. Ya, yang penting jangan dihapus yang lama supaya nanti bisa dievaluasi. Oke? Ya? Jelas, saudara-saudara? Ya, saya kenalkan tentang metode ini supaya kalian bisa merencanakan aktivitas development kalian dan target kita adalah Desember, tunggu tanggalnya. Ya, bagaimana untuk memantau? Di sini. Kita pakai Kanban board. Ya, termasuk saya dan pembimbingmu nanti bisa memantau di sini. Oke? Jadi hari ini kalian harus susun ya, dan saya di-invite masuk. Oke ya? Siapa tahu juga nanti kita mau diskusikan, Pak, backlog-nya kayak gimana. Saya bisa lihat. Jadi bukan kita menghayal lagi gitu. Ya tahu fitur-fitur apa saja ya saya bisa lihat langsung. Ya, nanti saya tanya dulu Pak Ahyar apakah dia bersedia untuk di-invite selain bimbingannya, karena Pak Ahyar mungkin juga akan jadi pembimbing. Ya, kalau dia bersedia, oke, bisa. Jadi kita bisa sama-sama bahas tuh backlog-nya mau gimana, fiturnya mau gimana. Ya, sementara progresnya ya itu tanggung jawab Anda dengan tim. Oke ya, jelas? Ya, mungkin kalau ditanya Pak siapa yang ngerjain ya udah ini tugas CEO dah. Ya, oke. Ada yang tanya sampai sini? Silahkan. Ada pertanyaan? Oh, ini udah pada ngopi kali nih. Sudah ada di warkop, sudah ada di mana, tinggal laptopnya saja yang online. Oke, tidak ada pertanyaan, saya anggap ini jelas. Jadi, Pak, saya tunggu ya. kalau platform website itu Pak, development-nya apakah back-end dan front-end-nya bisa digabung atau harus dipisah Pak? Digabung, satu sistem. Oh, digabung saja Pak. Iya, Berarti digabung. Nanti untuk kan harus ketahuan. Kan timmu cuma berapa juga gitu kan? Cuman ya, Pak. bertiga misalnya. Nah, siapa yang ngerjain back-end, siapa yang ngerjain front-end kan harus kelihatan di sini juga. Jadi gabung aja. Oh ya Pak. Oke ya, itu front end back end itu di to do ya, di sini to do. Ya, yang ini adalah fitur apa yang kalian value proposition ada di sini gitu. Gitu ya. Nah, apakah misalnya gini, untuk login misalnya ya user terautentikasi itu kan backlog gitu. Nah, fiturnya kan nanti kelihatan di sini form login kemudian back end untuk login. Itu kan dua fitur terpisah. Masuk di sini. Jelas ya? Kalau domainnya Pak yang dibeli itu satu saja atau dua masing-masing untuk back-end dan front-end? Satu saja. Itu Satu kan saja. kita bisa, kalau kita punya domain, maka kita bisa bikin banyak subdomain kan.
gitu. Yang nanti domainmu misalnya, Roni itu timnya apa? Bambitex, Pak. Bambitek misalnya, produknya Bambitek itu bukan yang psikologi. Crowdfunding, Pak. Crowdfunding. Namanya apa? Get help. Get Help misalnya. Kalian misalnya dapat domain gethelp.com. Misalnya ya, gethelp.com itu nanti jadi usernya. Jadi layanan user gethelp.com-nya. Nah, untuk back-end-nya, kamu bikin subdomain, ya, di layanan hosting itu ada untuk bikin subdomain, misalnya jadi srv.gethelp.com. Misalnya, untuk admin nanti ada admin.gethelp.com. Sama dengan kita punya Karisma ACID, gitu kan. Untuk Siska ada Siska Karisma ACID, untuk alumni ada alumni Karisma ACID. Itu bisa kita bikin. Ketika kita punya satu domain, kita bebas mau bikin berapa banyak subdomain. Seperti itu, Roni. Ya? Ya, Pak. Oke, ada lagi. Thank you, Roni. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, berarti saya anggap sudah paham, ya. Jadi saya tunggu kapan saya di-invite masuk. Oh ya, nama saya Sofyan Taif ya, Sofyan Taif. Ini, lihat nama usernya yang dalam kurung. Ya, unik gitu. Ketika kalian ketik Sofyan Taif, langsung muncul mukaku. Tuh, ini akun Treloku. Ya, ini akun Trello saya. Jadi, saya nggak punya akun Trello yang lain, ini saja. Jadi, kalian invite Sofyan Taib. Kalian harus invite saya paling lambat besok. Ya, paling lambat besok. Kalau tidak siap, ya, kalau tidak siap, artinya dia punya Kanban board ini tidak ready seperti yang saya harapkan, maka minggu depan kita belum ketemu. Tidak. Sorry. Siap-siap aja, minggu depan kemungkinan saya keluar kota pas di hari Rabunya, ya, jadi besar kemungkinan minggu depan kosong. Ya, belum ada pertemuan. Tapi terkait dengan Kanban board ini, kalau kalian sudah invite saya paling lambat besok, saya lihat isinya, ya, bagaimana persiapan kalian. Kalau menurut saya ini tidak layak, maka tidak ada pertemuan berikut. Ya, kalau menurut saya kalian belum siap, maka tidak ada pertemuan berikut. Termasuk tidak ada pembagian pembimbing. Oke ya, tunggu saya cek dulu. Halo Nurul, adakah dirimu? Ada Nurul. Kok tidak trauma aja dengan model itu Nurul? Ya, jadi kalau tidak ada kesiapan, saya hanya ingin memastikan kalian launching Desember. Jadi saya harus melihat kesiapanmu. Ya, kalau tidak ada kesiapan, ya waktumu panjang karena minggu depan kemungkinan saya nggak ada, ya, jadi kosong materi kita hari Rabu, tanggal 13 ya, Rabu depan ya, kemungkinan saya keluar kota. Jadi saya bilang kemungkinan karena belum ada tiket sih, nanti kalau sudah ada tiket baru pastikan. Itu pun juga kalau nanti swab testnya ternyata PCR-nya ternyata tidak memungkinkan berangkat, ya nggak jadi juga gitu. Stres tuh, kalau mau sekarang stres mau pergi-pergi susah, ribet. Ya, jadi saya masih bilang kemungkinan Rabu depan kosong, ya. Tapi kalau saya melihat Kanban board-nya, minimal paling lambat kalian harus invite saya besok, ya. Kalau saya lihat Kanban board-nya dalam 2 minggu sampai 2 kali Rabu depan, itu tidak ada perkembangan dan tidak ada yang kalian siapkan, ya, backlog-nya nggak jelas, fiturnya nggak jelas, ya, maka saya tidak akan ngasih pembekalan berikutnya. Termasuk saya tidak akan lanjut dengan membagi pembimbing. Oke, saya bagi pembimbing kalau kalian menunjukkan bahwa kalian sudah siap. Jelas?
Oke, don't worry, Alvin. Jelas ya? Ya, kalau tidak ada respon, berarti jelas. Ya, saya tunggu besok, paling lambat saya sudah di-invite ke Trello masing-masing, lalu 2 minggu saya pantau. Oh, kalau saya tidak jadi keluar kota misalnya, ya, tapi saya berharap sih jadi. Ya, kalau saya tidak jadi keluar kota Rabu depan, ya berarti kalau kalian menunjukkan kesiapan dalam seminggu ini, Rabu depan kita ketemu. Hah? Cuman asumsi dulu ya, bahwa Rabu depan kemungkinan kosong. Karena saya berharap bisa pergi. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah jelas. Saya cukupkan pertemuan hari ini, pembekalan tugas aplikasi terkait dengan Agile Methodology. Kemudian tugas Anda adalah memastikan bahwa Anda menunjukkan kesiapan dengan menuliskan backlog serta fitur-fitur aplikasi Anda di dalam Kanban board. Trello. Trello ya, jangan yang lain. Saya tidak punya akun di Kanban board yang lain. Ya, pakai Trello. Bukan promosi, nggak ada endorsement dan sebagainya. Ya, hanya saya cuma punya akun Trello saja dan saya terbiasa dengan Trello. Oke? Ya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tergantung dari apakah Anda menunjukkan kesiapan di Kanban board-nya. Oke? Sekali lagi terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih.